Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini setelah Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April kemarin mensahkan kemenangan pasangan Prabowo Gibran, maka secara hukum tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pasangan 01 dan 03 karena keputusan MK itu bersifat final dan mengikat. Maka sudah hampir dapat dipastikan tanggal 20 Oktober nanti Prabowo akan diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia 2024 sampai 2029. Tapi yang menarik buat kita, ini bagaimana Yusuf Mansur sekarang ini kasak kusuk. Ya kan? Dia kasak kusuk atau belusuan gitu. Pengen bagaimana kemenangan Prabowo ini dia juga mendapat porsi kemenangan untuk dirinya. Maka dalam video kita kemarin atau 2 hari yang lalu itu dia mencoba mempublish video yang dia bikin sendiri. Sebenarnya itu video yang sudah sangat lama dipublish lagi. Tujuannya apa? Dalam cerita itu menggambarkan bagaimana dia sangat dekat dengan Prabowo. Karena ini perlu kita angkat lagi gitu. Karena untuk mengantisipasi kemana Yusuf Mansur ini. Dia setia nggak dengan partainya? Ternyata dia nggak punya kesetiaan. Dia hanya setia kepada yang bisa mendatangkan uang. Nah, kalau Prabowo menang nanti, kan minimal tuntutan demi tuntutan yang sedang digelar di pengadilan, itu biasanya akan bisa diredam gitu. Tapi kalau seperti sekarang ya tuntutan kencang. Yusuf Mansur ketar-ketir. Berapalah pandai dia menyelamatkan diri gitu. Tapi muncul lagi gitu. Dan yang nggak bisa sekarang dia tahan itu adalah citra dirinya yang sangat hancur gitu. Mana tanya lah orang-orang sekarang ini tentang Yusuf Mansur. Rusak cing. Nah, itu dia mencoba sekarang ini bagaimana ini masa 6 bulan ini dia mau mencari peran di mana gitu. Nah, kita tentu harus mengawasinya. Kalau bisa dia harus dihempang gitu. Nggak boleh dibiarkan. Karena dia akan menggunakan jalur politik untuk mendapatkan uang sedekah. Dia nanti akan berupaya untuk comeback ke masjid, ke mimbar-mimbar di majelis taklim, lalu pulang dia bawa uang bergoni-goni gitu. Nah, sekarang langkah pertama yang akan dia lakukan, dia harus terkesan gitu. Sangat dekat dan bersahabat dengan Prabowo Subianto. Ya kan? Nah, kalau kita lihat, sebenarnya Yusuf Mansur itu sudah terjepit gitu. Dari segala lini. Atau juga tereliminir gitu. Satu langkah lagi ya dia akan diproses gitu kan. Kepolisian berani untuk memprosesnya. Tapi kalau dia terkesan gitu, wah ini dekat penguasa gitu. Di negara kita ini kan ada budaya euh pakeuh. Orang nggak enakan. Nah, Yusuf Mansur dari dulu itu salah satu suksesnya itu adalah dia bisa mencitrakan dirinya itu dekat dengan penguasa. Siapa aja yang berkuasa. Lihat aja tuh. Mulai ya tahun 2009 atau 2006 sampai 2014. Pasti dia dekat dengan penguasa saat itu. Nah, 2014 sampai 2020 dia juga dekat dengan penguasa. Nah, sekarang dia maju lebih jauh, ternyata partainya kalah. Nah, maka sekarang dia cari senderan atau sandaran baru.
bagaimana menyelamatkan uang-uang masyarakat yang sudah dia raup ini, atau lokasi dia memalak duit ini, itu bisa diamankan. Bisa diamankan. Kalau kita lihat tadi itu, dia sebenarnya dari sisi wawasan agama, dia tuh sudah tereliminir, atau dia tuh sudah tersingkir gitu. Tapi yang namanya Yusuf Mansur, dia nggak mau disingkirkan. Dia tersingkir dari materi-materi agama yang dia bahas itu. Semua orang udah tahu bahwa itu hanya omong kosong. Itu cerita-cerita khayalan gitu. Cerita-cerita sesat gitu. Nggak bisa dibuktikan. Dan kalau ada yang berani membuktikan, pasti nanti yang dibahas itu adalah hasil kerja Yusuf Mansur. Duit-duitnya dikemanain, kan gitu kan? Misalnya nih, yang kita sebut sering-sering itu, di mana ada sumber duit, pasti di situ ada kreasi Yusuf Mansur. Nah, terakhir yang kita bahas itu, duit untuk membangun masjid di Spanyol. Kalau nggak salah di kota Sevilla, gitu. Sevilla, Spanyol. Itu udah dia mintain itu, dia bikin rekening. Berapa dapatnya? Hanya Yusuf Mansur yang tahu dengan Allah. Begitu digugat, mulai dia tuh menghilang ini. Nah, itu di sisi, orang paling akan menyorotinya dari sisi ya akibat perbuatannya. Terus dari sisi ide-idenya bagaimana? Dia nggak akan berani itu berdebat, mengomentari dari sisi pemahaman dan keyakinan agama yang dia sampaikan. Nggak berani dia. Paling dia nanti mencari, kalau kritikan sudah agak reda gitu, dia mulai tampil nanti di masjid-masjid di kampung, atau nanti di masjid-masjid di kota yang orangnya banyak terlibat dengan kasus-kasus korupsi. Nah, di situ Yusuf Mansur biasanya datang seperti juru selamat, ya kan? Dia akan datang seperti juru selamat dengan aneh ente katanya. Itu malaikat bisa kita atur, Tuhan bisa kita kondisikan gitu. Seperti Tuhan itu ya sosok yang doyan dengan uang sogokan. Jadi Yusuf Mansur yang sudah tereliminir ini gitu. Nah, sekarang dia melihat peluang itu harus mendekati kekuasaan. Maka di mana-mana sekarang ini tidak akan kita temukan Yusuf Mansur kontra dengan kekuasaan. Padahal partai tempat dia bernaung, yaitu Partai Perindo, itu kan termasuk partai yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi tentang adanya dugaan aksi atau tindakan curang selama masa kampanye dan ketika pemilihan presiden. Tapi oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 kemarin, tepatnya hari Senin gitu, itu dugaan itu sudah dimentahkan. Dianggap itu tidak terbukti gitu. Nah, Yusuf Mansur peduli nggak dia? Nggak ada. Mampus sajalah, mampus ya, dia menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Nah, cara dia menyelamatkan itu, dia mendekati Prabowo. Nah, tentu kita tidak boleh diam gitu. Kalau diam, kasihanlah masyarakat akan makin banyak dijadikan sasaran palakan oleh Yusuf Mansur. Bahasanya nanti ya macam-macam, dia sangat kreatif. Mungkin bahasa nanti kalau sedekah sudah banyak disorot, dia ganti dengan yang lain. Dia akan ganti gitu. Maka setiap tindakan dia itu harus kita antisipasi. Mengantisipasinya adalah dengan tahu dia mau kemana ini. Gitu. Kalau kita tahu dia mau kemana, kita bisa memberikan masukan, atau kita juga bisa memberikan kritikan, dan kita juga bisa, kalau ibarat bertempur nih, sasarannya kemana gitu. Apa perlu ditembak, digranat, atau perlu dibom musuh ini gitu. Supaya terdapat atau terjadi total victory. Kan begitu istilah dalam dunia militer ya. Kemenangan itu harus kemenangan total. Tidak boleh kemenangan dengan mata satu. Kita harus menang dengan completely, ya kan? Secara sempurna. Jadi kita lihat sekarang ini Yusuf Mansur mencoba
menyelamatkan dirinya dengan cara membuka pintu untuk supaya Prabowo Subianto yang akan dilantik nanti pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa membuka pintu juga kepada Yusuf Mansur. Kalau itu yang terjadi, waduh, berarti masyarakat juga akan menemui kesusahan untuk tahun-tahun berikutnya. Mari kita antisipasi supaya masyarakat kita selamat. Mudah-mudahan upaya kita ini dibalas oleh Allah sebagai amal soleh untuk mencegah kejahatan yang mengatasnamakan dakwah dan agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.